welcome to my channel. Don't forget to subscribe, share, like, and comment ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Nursyam. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa submateri terkait dengan pembelajaran sistem informasi geografis. Nah, di mana sistem informasi geografis ini merupakan sebuah sistem informasi yang tidak terlepas dari teknologi karena berbasis komputer dalam proses pengerjaannya. Nah, jadi dalam proses pengerjaannya ini yang dimaksud adalah dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, di mana data yang dimaksud adalah data yang informasi terkait dengan geografi. Baiklah, lanjut, saya akan menjelaskan submateri terkait dengan subsistem yang ada di dalam SIG atau subsistem sistem informasi geografis. Baik, sistem informasi geografis terdapat beberapa subsistem. Yang pertama ada namanya data input, data output, data manajemen, dan juga data manipulasi atau data analisis. Baik, yang pertama yaitu data input. Data input merupakan sebuah subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Nah, data input ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi dan mentransformasikan format data asli ke dalam format data yang dapat digunakan dalam SIG. Lanjut, data output. Data output merupakan sebuah subsistem yang menampilkan atau menghasilkan keseluruhan atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy seperti tabel, grafik, dan peta. Baik, lanjut ke data manajemen. Data manajemen merupakan sebuah subsistem yang mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah data sedemikian rupa sehingga mudah diupdate atau juga diedit. Lanjut ke subsistem yang terakhir yang disebut dengan data manipulasi dan analisis. Nah, pada data subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Baik, kita lanjut pada pemanfaatan sistem informasi geografis. Nah, banyak sekali yang bertanya, sistem informasi geografis ini dapat digunakan dalam bidang apa saja. Jadi, sistem informasi geografis ini merupakan sebuah sistem yang bisa digunakan dalam bidang apapun, termasuk baik itu dalam bidang sumber daya alam, lingkungan, bidang perencanaan, bidang utility, kependudukan, pertanahan, dan masih banyak lagi lainnya. Lanjut. Nah, data dalam SIG ini terbagi menjadi dua model data. Yang pertama ada yang namanya data spasial dan yang kedua ada yang namanya data atribut, atau kedua data ini disebut dengan data tematik. Nah, data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan pengindaran jauh dalam bentuk nyata. Kemudian baik, di sini ada data spasial. Nah, data spasial ini terbagi lagi menjadi dua model data. Yang pertama data vektor dan juga data raster. Nah, baik, di sini saya akan menampilkan perbedaan dari data raster dan juga data vektor. Jadi ini perbedaan model dari kedua data tersebut. Yang pertama, data raster itu juga disebut sebagai cell grid. Nah, di mana data yang dihasilkan dari sistem pengindaran jauh pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid atau juga disebut dengan pixel. Oke, seperti ini. Saya akan memberikan contoh seperti ini.
Nah, jadi resolusi piksel ini menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Nah, oke, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam bentuk kumpulan garis area yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Iya. Baik, kita lanjut. Kenapa sih kita harus menggunakan antara data vektor dan data raster? Nah, jadi data raster dan data vektor itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing data. Jadi, saya ke data raster dulu. Kelebihan data raster yang pertama, struktur data yang sederhana, mudah dimanipulasi dengan fungsi matematis sederhana, dapat digunakan untuk analisis DTM atau Digital Terrain Model, mudah untuk melakukan permodelan, teknologi yang digunakan cukup murah, overlay data raster dengan data input, overlay data raster dengan data inderaja mudah dilakukan. Namun, pada kelebihan itu ada juga kekurangan dari data raster ini. Jadi, data raster kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Yang kedua, transformasi koordinat dan proyeksi sulit dilakukan. Dan yang terakhir, akurasi sangat bergantung dengan ukuran grid atau cell gridnya. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari data vektor. Jadi, kelebihan dari data vektor yang pertama, struktur datanya lebih rumit, efisiensi untuk analisis, efisiensi untuk transformasi proyeksi, dan keempat, sebagai sarana representasi yang baik. Kelima, ketelitian, akurat, dan lebih presisi. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu relasi atribut langsung dengan database. Kemudian, kekurangan dari data vektor ini yang pertama, rumit dalam melakukan proses overlay, tidak bisa menampilkan data foto udara, struktur data yang terlalu banyak dan tidak efektif, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks, dan yang terakhir, kualitas atau output sangat bergantung dengan printer dan kartografi. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe sumber data. Jadi, sumber data itu dapat berasal dari data sekunder dan juga data primer. Nah, yang mana nih data sekunder dan data primer? Jadi, data primer itu merupakan data yang diperoleh langsung dari survei lapangan dan pengumpulan data lapangan. Sedangkan data sekunder itu merupakan data yang sudah ada, seperti tabel-tabel atau sumber data yang lainnya. Itu tadi penjelasan beberapa data yang ada dalam data spasial. Jadi pada data spasial tadi ada dua pembagian data, ada yang namanya data atribut dan juga data raster, dan juga data raster dan juga data vektor. Nah, kemudian kita lanjut nih ke pembahasan tentang data atribut. Jadi data atribut itu merupakan data yang terdapat pada ruang atau tempat. Atribut menjelaskan suatu informasi. Nah, data atribut diperoleh dari data statistik, catatan lapangan, dan tabular atau data yang disimpan dalam bentuk tabel lainnya. Kemudian, data atribut ini dapat dilihat dari segi kualitas, misalnya kekuatan pohon, sedangkan bila ditinjau dari segi kuantitas, misalnya jumlah pohonnya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran sistem informasi geografis. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan serta bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan sistem informasi geografis, khususnya dalam subsistem informasi geografis. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold.
It's easy to say, but it's never the same.